Pernahkah kamu merasa aman menginap di rumah sahabat sendiri, tapi ternyata kamu cuma dijadikan umpan hidup? Pada tahun 1990, aku nginep di rumah teman aku di Banyumas, tepatnya di daerah kaki Gunung Slamet. Ini semua terjadi karena Joko, teman aku, nggak cerita kalau lagi ada teror hantu di desanya. Namaku Wowo. Waktu itu malam minggu aku main ke rumah Joko. Biasalah anak remaja. Saat sedang asik ngobrol jam 10 malam lah ya. Ibu Joko nyuruh kami tidur. Sudah malam katanya. Nah, pas jam 12 malam, tiba-tiba aku ingin buang air kecil. Pas baru keluar dari kamar, tiba-tiba ada suara ketukan dari arah pintu depan. Pas mau saya buka, saya tanya dulu siapa. Takutnya maling karena sudah jam 12 malam. Tapi ditanya kok nggak jawab. Namun suara ketukan masih ada. Malah lebih keras setelah saya tanya siapa. Awalnya aku curiga ini maling. Tapi setelah dipikir-pikir, masa iya maling malah ketok-ketok pintu. Akhirnya aku bukalah pintunya. Dan betapa kagetnya aku pas buka pintu, ternyata itu setan pocong. Dan aku langsung pingsan tanpa sempat berteriak. Beberapa menit kemudian, Joko membangunkanku dan berkata, "Wowo, kamu tadi ngapain tidur di lantai? Pingsan sampai kencing di celana pula. Terus, ini pintu ngapain dibuka?" Aku pun menjawab, "Jok, tadi aku ngeliat pocong." Namun, ekspresi Joko aneh. Kayak ketakutan tapi juga ketawa. Mungkin karena aku kencing di celana. Kemudian aku disuruh tidur duluan. Katanya Joko mau sholat tahajud dulu. Aneh, padahal biasanya sholat 5 waktu saja tidak pernah. Aku pun akhirnya tidur di kamar sambil nunggu Joko balik karena takut. Tapi nggak balik-balik sampai aku akhirnya ketiduran. Saat aku tertidur, aku mencium bau bangkai hingga aku bangun. Dan pas bangun, aku kaget, ternyata aku sedang tidur bareng pocong. Aku memeluk si pocong seperti memeluk bantal guling. Aku pun langsung turun dari kasur dan apesnya aku terpleset dan kepalaku kejedot tembok. Lalu aku pingsan kembali. Keesokan paginya, aku baru diberitahu bahwa lagi ada teror hantu pocong yang tiap malam ketok-ketok pintu rumah warga secara acak tiap tengah malam. Dan kalau buka pintu bakal digentayangin semalaman. Itulah kenapa Joko tidur di ruang sholat. Dia alibi sholat tahajud, padahal faktanya dia tidur di sana karena tahu aku bakal digentayangin.